Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang terberkati, sebab di kesempatan ini kita mau untuk membuka hati kita. Mau dibekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan, melalui channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Dan pada video kali ini kita akan membahas bersama dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang akan menjadi bacaan firman Tuhan warga Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 Februari tahun 2023. Namun sebelum itu mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini kami semua rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Maka tuntun dan bekalilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, dan kami akan diberikan kesanggupan untuk mengaktualisasikannya dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah Engkau bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan tema pedoman-pedoman hikmat. Demikian bunyi firman. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikianlah bacaan firman Tuhan, dan marilah saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yang disuguhkan oleh Sinode Gemim, yaitu kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi, namun sedikit yang mampu untuk kita pahami. Seberapapun kepandaian manusia memahami semua ilmu pengetahuan dan mampu menciptakan berbagai alat yang berguna bagi kehidupan, tetapi ada banyak peristiwa hidup yang tak terselami. Keterbatasan tersebut disebabkan Tuhan yang mengatur kehidupan manusia, dan di tangan Tuhanlah nafas semua makhluk hidup. Firman Tuhan menyatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Pekerjaan Tuhan terhadap dunia ini tak terselami. Seperti kita juga tidak mampu mengatur pertumbuhan benih yang kita tabur di tanah, ataupun memahami gerakan alam semesta ini. Ada kalanya kita lupa bahwa kita bukanlah pusat dari alam semesta, melainkan kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari rencana Tuhan yang besar. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang mempercayai Tuhan dalam segala lakunya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kitab Pengkhotbah berisi buah pikiran dari sang pemikir. Ia merenungkan secara dalam betapa singkatnya hidup manusia yang penuh pertentangan, yang penuh ketidakadilan dan hal-hal yang sulit dimengerti. Hidup itu sia-sia
jika kita tidak dapat memahami tindakan Tuhan dalam menentukan nasib manusia. Tetapi meskipun demikian, dinasehatinya untuk bekerja, berkarya dengan giat, dan menikmati segala pemberian Tuhan. Pengkhotbah juga menyampaikan kata-kata ibarat atau kiasan dalam pasal 11 ini dengan maksud menjelaskan tentang hukum alam yang berlaku, yaitu hukum tabur tuai. Bantulah orang dalam penderitaan. Bantulah orang yang berkesusahan, berkekurangan, berkemalangan selagi kita bisa. Selagi waktunya baik. Sebab dunia terus berputar. Waktu terus berubah. Hidup kita pun berubah. Ketika waktunya gelap, buruk dan jahat, kita tidak dapat melakukan kebaikan. Bahkan menolong diri sendiri pun kita tidak akan bisa. Maka di waktu-waktu ini yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita pergunakan itu untuk melakukan setiap tindakan kebaikan. Diberkati untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba pada saatnya nanti, bibit-bibit kebaikan yang kita tanam akan menghasilkan buah dan kita akan menuai pertolongan. Baik itu pertolongan dari mereka yang pernah kita tolong dan terlebih pertolongan dari Tuhan yang memandang perbuatan baik kita sebagai anak-anak. Menjadi tanda awas bagi kita semua saudara-saudara, apabila ada orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kalau masih ada orang-orang yang demikian, bertobatlah. Ubah pola pikir kita untuk menjadi manusia yang mau untuk menghidupkan orang lain. Seperti filosofi orang Minahasa, sitou timou tumoutou. Orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Dijauhkan dari sitou timou tumongkotou. Orang hidup untuk mematikan orang lain. Dan saya percaya kita semua akan dituntun untuk saling menghidupkan satu dengan yang lain, saling mensejahterakan dalam kebersamaan. Maka marilah kita bersama menjadi orang-orang yang murah hati, yang mau untuk hidup saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling memotivasi. Sebab kita tidak tahu sampai di mana Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup dan berkarya di dunia tempat kita menumpang ini. Selagi Tuhan masih berkenan, kita hidup dan bernafas di bawah kolong langit ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati untuk mendatangkan kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita semua dan terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya semua kami yang boleh mendengarkan boleh terberkati di dalam Tuhan dan kami semua boleh menjadi alat berkat, alat kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Diberkatilah kami semua yang rindu untuk memiliki kemurahan hati dalam perjalanan kehidupan kami, untuk mengaktualisasikan, untuk mempraktekannya, bahkan keluarga kami masing-masing pun kami percaya terberkati di dalam Tuhan. Tim multimedia Marturia yang menjadi saluran berkat Tuhan pun juga selalu diberkati untuk semakin eksis mewartakan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ini syukur seru sembahyang kami, yang kami bawa dan kami persembahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin.